Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu dan Bapak dosen serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Syaiful Hidayat dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pekalongan. Pada kesempatan sore hari ini, saya akan mempresentasikan hasil kajian yang berjudul Analisis Akademik Terhadap Krisis Sistem Pendidikan di Indonesia. Semoga pemaparan ini dapat memberikan gambaran mengenai persoalan pendidikan di Indonesia beserta alternatif solusi yang dapat dilakukan. Pada slide pertama yaitu menjelaskan tentang pendahuluan jurnal ini. Pada slide ini dijelaskan latar belakang penelitian. Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia dan kemajuan suatu bangsa. Namun, hingga saat ini Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan pendidikan yang terus berulang. Salah satu persoalan yang sering terjadi adalah pergantian kebijakan dan kurikulum yang cukup sering sebelum kebijakan dievaluasi secara menyeluruh. Selain itu, kualitas pendidikan antar daerah juga masih belum merata. Di sisi lain, proses pembelajaran masih lebih menekankan pencapaian nilai akademik dibandingkan pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan karakter peserta didik. Oleh karena itu, inti permasalahan penelitian ini adalah bahwa sistem pendidikan Indonesia belum sepenuhnya mampu menghasilkan sumber daya manusia yang unggul secara merata. Kemudian slide yang ketiga menjelaskan rumusan masalah. Penelitian ini berangkat dari dua pertanyaan utama, yakni yang pertama, mengapa sistem pendidikan di Indonesia masih mengalami krisis? Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan upaya perbaikan sistem pendidikan berjalan relatif lambat. Dua pertanyaan tersebut menjadi fokus utama dalam proses analisis penelitian. Kemudian slide yang keempat, tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini ada tiga. Pertama, menganalisis penyebab terjadinya krisis pendidikan di Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan nasional. Yang ketiga, memberikan gambaran akademik mengenai solusi yang dapat dilakukan untuk membenahi sistem pendidikan nasional agar menjadi lebih baik. Kemudian slide yang kelima menjelaskan tentang metodologi. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka atau library research. Data diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, artikel pendidikan, kebijakan pemerintah, dan penelitian terbaru. Selanjutnya, data dianalisis melalui 4 tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Slide yang keenam, hasil penelitian 1, yaitu ketidakstabilan kebijakan pendidikan. Hasil penelitian yang pertama menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan di Indonesia masih belum stabil. Hal ini terlihat dari seringnya pergantian kurikulum, perubahan sistem ujian, hingga perubahan administrasi guru. Akibatnya, sekolah dan guru lebih banyak beradaptasi terhadap perubahan kebijakan dibanding berfokus meningkatkan kualitas pembelajaran. Dampaknya adalah proses pembelajaran menjadi kurang optimal dan arah pembangunan pendidikan belum memiliki tujuan jangka panjang yang konsisten. Kemudian slide yang ketujuh, hasil penelitian 2 adalah ketimpangan akses pendidikan. Hasil kedua menunjukkan masih adanya ketimpangan akses pendidikan. Sekolah di daerah maju umumnya memiliki laboratorium lengkap, internet yang stabil, serta jumlah guru yang memadai. Sebaliknya, banyak sekolah di daerah tertinggal masih mengalami kekurangan ruang kelas, keterbatasan akses internet, serta kekurangan tenaga pendidik. Kondisi ini menyebabkan kesempatan belajar peserta didik menjadi tidak setara. Kemudian slide yang ke-8, hasil penelitian kedua adalah kualitas dan kesejahteraan guru.
Hasil penelitian berikutnya berkaitan dengan kualitas dan kesejahteraan guru. Masih banyak guru yang dibebani administrasi yang cukup tinggi. Selain itu, distribusi guru belum merata, pelatihan belum maksimal, dan ruang berinovasi juga masih terbatas. Akibatnya, guru memiliki waktu yang lebih sedikit untuk mempersiapkan pembelajaran yang efektif dan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Kemudian slide yang ke-9, hasil penelitian 4 adalah budaya belajar berorientasi nilai. Hasil terakhir menunjukkan bahwa budaya belajar di Indonesia masih berorientasi pada nilai ujian, ranking, dan kelulusan. Kondisi ini membuat kreativitas peserta didik kurang berkembang. Kemampuan berpikir kritis belum optimal, kemampuan memecahkan masalah masih rendah, dan siswa cenderung belajar hanya demi memperoleh nilai, bukan untuk benar-benar memahami ilmu. Kemudian slide yang ke-10, pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, terdapat 4 penyebab utama krisis pendidikan di Indonesia. Pertama, kebijakan pendidikan belum berorientasi pada tujuan jangka panjang. Yang kedua, masih terjadi ketimpangan akses pendidikan. Yang ketiga, guru belum diberdayakan secara optimal. Keempat, sistem evaluasi pembelajaran masih terlalu berpusat pada angka. Artinya, krisis pendidikan bukan disebabkan oleh faktor saja, tetapi merupakan hasil dari berbagai persoalan yang saling berkaitan. Yang terakhir, slide yang ke-11, kesimpulan dan rekomendasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa krisis pendidikan dipengaruhi oleh kebijakan yang belum konsisten, ketimpangan akses pendidikan, kualitas dan distribusi guru yang belum merata, serta budaya belajar yang masih berorientasi pada nilai. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan antara lain membangun kebijakan pendidikan jangka panjang yang konsisten melalui pemerataan fasilitas pendidikan, meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru, serta mengembangkan sistem evaluasi yang tidak hanya menilai hasil akademik, tetapi juga kreativitas, karakter, kolaborasi, dan kemampuan berpikir. Sebagai penutup, dapat saya tegaskan bahwa Indonesia sebenarnya tidak kekurangan potensi. Yang dibutuhkan adalah konsistensi kebijakan, kemudian pemerataan akses pendidikan, pemberdayaan guru, dan perubahan paradigma pembelajaran agar mampu menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.